Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fasalli wa sallim wa karrim wa azim على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا وقرة أعيننا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الزحام. أما بعد فقد قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم على صلاتهم يحافظون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الحبيب الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Allahumma inna nas'aluka al-futuh wal-munuh wal-rusuh wa salahal jasadi wal-ruh. Allahumma akhrijna min dhulumatil wahmi wa akrimna binuril fahmi waftah alayna bima'rifatil ilmi waftah alayna futuhal arifin warhamna birahmatika ya arhamar rahimin. Apa kabar semuanya jamaah? Ibu-ibu semua sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Pada pagi hari ini saya mendapatkan satu kehormatan untuk yang kesekian kalinya. Dan bersyukur saya dapat bersilaturahim kembali dengan jamaah Masjid Nurul Iman. Semoga semua kita diberikan nikmat, hidayah, taufik, inayah dari Allah Subhanahu wa taala. Dan saya berharap berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala jamaah yang hadir pada pagi hari ini diberikan sehat walafiat, panjang umur. Insyaallah berkah semuanya. Saya lihat hari ini wajahnya ceria semuanya, subhanallah. Alhamdulillah. Ada kopi. Mudah-mudahan keceriaan ini tidak hanya secara fisik, tapi juga batin kita, ruhani kita juga termasuk di dalamnya ceria, insya Allah. Pada kesempatan pagi hari ini, Al-Fakir menyampaikan ucapan terima kasih tentunya kepada pengurus DKM Masjid Nurul Iman yang telah memberikan Al-Iman, Mas. Kemarin soalnya ngisi tidur. Mohon maaf, Al-Iman. Jadi terima kasih sebelumnya kami ucapkan terutama kepada Pak Haji Insinyur Imran yang ketemu lagi pada kesempatan ini. Mudah-mudahan beliau diberikan panjang umur, sehat badannya, dan selalu istiqamah di dalam rangka menjalankan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala
membimbing kita, mengajak kita kepada kebaikan-kebaikan berupa di masjid ini, insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Dan sekaligus juga salam ta'zim dan hormat kami dan saya terutama khususnya kepada para sesepuh bin sepuh, para tetua, para tokoh masyarakat, tentunya para alim ulama yang hadir pada kesempatan pagi hari ini. Saya ucapkan jazakumullah khairan katsira, dapat bersama-sama di majelis ini. Mudah-mudahan kita semuanya diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ibu-ibu yang tercinta, mudah-mudahan selalu diberikan sehat walafiat, dapat melayani suaminya tentu dengan baik dan melayani kita semuanya yang hadir di tempat ini, insya Allah. Mudah-mudahan Allah turunkan rahmat. Bapak-bapak dan ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pagi ini saya diberikan tema Al-Qur'an sebagai kekuatan dunia akhirat. Masya Allah. Kalau bicara Al-Quran nggak ada habis-habisnya, Pak. Dari 14-15 abad yang silam, Al-Quran ini hadir dalam bentuknya yang mengalami berbagai tahap yang tidak mudah kalau kita cerna secara akliyah saja. Karena itu juga dalam menghadapi Al-Quran perlu dikedepankan sisi-sisi yang terkait dengan keimanan. Banyak orang-orang yang terjebak dengan Al-Quran, bahkan mengalami degradasi pemikiran, yang kemudian Al-Quran diasumsikannya sebagai sebuah produk budaya. Dan ini banyak dikaji di perguruan tinggi oleh mereka-mereka yang memiliki level pendidikan kelas doktor, profesor, bahwa Al-Quran adalah merupakan produk daripada budaya. Dan salah satu penggagasnya adalah Dr. Abdul Nasr. Beliau kelahiran Mesir yang hari ini beliau terusir dari negerinya gara-gara pandangan Al-Quran yang terkait dengan Al-Muntij As-Saqafi, bahwa Al-Quran adalah merupakan hasil budaya yang lahir di zaman Quraisy, sebuah kelompok masyarakat di mana kelompok itu ketika Rasulullah SAW lahir disebut sebagai kaum jahiliyah. Lalu Al-Quran pada masa Rasulullah SAW ketika diturunkan kepadanya, ini tidak berbentuk seperti mushaf yang hadir di hadapan kita. Dalam sejarah panjangnya Al-Quran ini, kalau kita membaca sirah, itu tertulis di beberapa media yang medianya boleh dikatakan sangat ekstrim, ya. Karena tidak biasa kalau kita hari ini dikomparasi dengan kemajuan teknologi hari ini, tentulah tidak ditemukan yang namanya kertas seperti yang tertulis dalam mushaf-mushaf hari ini. Ditulis dalam pelepah-pelepah kurma, dalam batu-batu, kepingan batu, tulang-tulang unta, dan lain sebagainya. Lalu para penulis Al-Quran yang telah ditunjuk oleh Rasulullah SAW, yang diantaranya adalah Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, Sayyidina Utsman, Sayyidina Zaid bin Harith. Mereka ini berjasa sekali merawat, menulis, karena diperintahkan oleh Rasulullah SAW untuk kesinambungan Al-Quran hingga hari ini kita dapat rasakan. Betapa tidak dulu Al-Quran tidak memiliki titik, tidak memiliki baris, tidak memiliki tanda baca.
Kalau disuguhkan ke kita hari ini model Al-Quran zaman dahulu, kayaknya bapak-bapak nggak bisa baca. Saya rasa nggak bisa dibaca. Tidak ada harokatnya, gundul persis kayak kepala kita yang botak. Nggak ada tanda baca. Abul Aswad Ad-Duwali, penggagas tokoh di zaman itu yang memberikan jalan kemudahan-kemudahan bagi umat Islam sehingga Al-Quran mengalami perkembangan-perkembangan dari masa ke masa, dari modifikasinya, kodifikasinya sejak zaman awal hingga akhirnya terbentuk sebuah mushaf Utsmani yang terkenal karena memang di zaman Utsman, Khalifah Utsman bin Affan itulah Al-Quran dikodifikasi, dibukukan, dan disentralkan di salah satu museum Al-Quran. Di sanalah kita jumpai Al-Quran yang hari ini mengalami banyak kesempurnaan, bahkan terjemahnya sekaligus. Kalau bicara tentang Al-Quran di Indonesia, itu juga sungguh menyedihkan, Pak. Betapa tidak. Kartini itu dulu ingin mendapatkan pengetahuan tentang Al-Fatihah. Susahnya luar biasa. Ingin mendapatkan makna Al-Fatihah harus berguru kepada seorang guru mulia, Kiai Soleh Darat di Semarang. Dan itu pun dengan salah satu strategi agar bagaimana Belanda tidak mencurigainya. Karena dilarang untuk diterjemahkan. Subhanallah. Maka kemudian dengan cara yang sangat strategis, Al-Quran dibahasakan dengan sebuah bahasa yang sangat terkenal hingga hari ini masih ada. Bahasanya itu adalah bahasa Melayu yang diarabisasi. Yang sebutannya namanya bahasa Arab Pegon. Bapak pernah nggak menulis bahasa Arab tapi menerangkan bahasa Indonesia? Nah, itu dia. Tulisannya berbahasa Arab, huruf hijaiyah yang disusun, namun arti-artinya atau maksud dan tujuan yang ditulis adalah menyampaikan bahasa Melayu, bahasa Indonesia. Dan kalau kita baca tuh di buku-buku yang lama masih ada, Pak. Bahasa itu terawat, masih ada. Maka kalau bicara mushaf Al-Quran, luar biasa panjang sejarahnya. Dan itulah yang menjadi perdebatan kaum orientalis hingga hari ini, bahwa Al-Quran sesungguhnya telah mengalami proses dari perjalanannya, ada intervensi tangan-tangan manusia bagi mereka orang-orang kaum orientalis. Tapi bagi kita orang-orang yang beriman, tentulah Al-Quran diyakini sebagai kalamullah yang diturunkan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam melalui wasilah Jibril Alaihi Salatu Wasallam, lalu disampaikan kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan Allah berjanji apa yang ada di dalamnya tidak akan terlewatkan satu perkara apapun terkait dengan kehidupan manusia, dan disempurnakanlah pada Hajjul Wada, al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam din. Apa yang menjadi persoalan bahwa Al-Quran ini adalah sumber kekuatan dunia dan akhirat, sumber kesuksesan dunia dan akhirat bagi umat Islam? Ini adalah pertanyaannya. Sebelum kita jawab pertanyaan ini, barangkali saya ingin bertanya terlebih dahulu. Sudahkah kita faham tentang Al-Quran? Sebelum kita tanya kepada maknanya, sudah faham betulkah kita membaca Al-Quran? Karena membaca Al-Quran itu bukan tanpa ilmu, Pak. Membaca Al-Quran itu ada ilmunya.
ilmu yang disusun oleh para ulama untuk membaca Al-Quran dengan baik dan benar adalah ilmu tajwid. Jadi kalau orang tidak menguasai ilmu tajwid, kira-kira bisa baca Al-Quran tidak, Pak? Maka Al-Quran harus dibaca menurut standar ilmu tajwid. Dan ternyata kalau kita belajar ilmu tajwid, itu banyak sekali yang harus kita hafalkan, mulai dari huruf-hurufnya, mulai dari makharijul hurufnya, mulai dari sifatul hurufnya, mulai daripada efek huruf bertemu dengan huruf, harokat bertemu dengan harokat, nun mati bertemu dengan huruf waw dan lain sebagainya. Ini efek daripada cara baca yang tajwidi, yang benar menurut ilmu tajwid. Nah, kalau kita baca Al-Qur'annya tanpa ilmu tajwid, dapat dibayangkan, Pak. Ya, yang pendek dipanjangi, yang panjang dipendek, yang gunnah diidharkan, yang idhar digunakan. Wah, jadi ribet kita, Pak. Inilah pentingnya ilmu tajwid dalam membaca Al-Quran. Kalau sekedar membaca yang lain, hadis misalnya, kemampuannya diukur dari kemampuan kita menguasai tata bahasa tentunya. Ya, ilmu hadis, kita harus menguasai ilmu nahwu dan sharaf dan seterusnya, maka kemudian kita akan memahami makna-makna hadis. Tapi Al-Quran, subhanallah, dari yang kita kenali saja, Pak, misalnya dalam ilmu tajwid itu ada mad tabi'i atau mad asli, lalu kemudian ada mad far'i. Dari mad far'i ini yang kadang-kadang kita tidak sanggup untuk meneruskan hafalannya karena panjang uraiannya dan macam-macam jenisnya. Kalau kita berkata mad tabi'i saja, ya standar yang panjang satu alif itu apabila bertemu dengan alif, waw dan ya. Tapi kalau sudah bicara dengan mad far'i, waduh, repot tuh, Pak. Ya, ada di situ mad lazim mukhaffaf kalimi, ada mad lazim mutsaqqal kalimi, ada mad tabi'inya bukan mad tabi'i lagi, ada mad arid lis sukun, ada mad badal, ada mad tamkin, ada mad farqi. Masya Allah. Ada mad iwad. Kira-kira kalau kita tanya itu satu persatu tahu nggak tuh, Pak? Kan repot tuh, Pak, ya. Nah, ini belajar Al-Quran. Maka Al-Quran ini dari sisi kalamullah ada term yang harus kita kuasai di dalam rangka membaca. Belum lagi kemudian Al-Quran itu saat dibaca ada rambu-rambu berhenti yang disebut dengan waqaf. Ketika kita baca, nafasnya nggak sampai, maka kita mau tidak mau harus memilih berhenti untuk tidak melanjutkan bacaan setelah kita ambil nafas. Itu pun ada aturannya. Tidak sembarang berhenti. Bus aja ada haltenya, Pak. Al-Quran juga demikian, ada haltenya. Maka disebutlah ada yang disebut waqaf hasan, waqaf tam, waqaf qabih. Nah, ini persoalan, Pak. Kalau Bapak misalnya baca nih dalam versi Al-Fatihah. Dalam versi Al-Fatihah. Al-Fatihah itu ada yang versinya diyakini bismillah menjadi bagian dari Al-Fatihah. Ada yang tidak menjadikannya sebagai bagian dari Al-Fatihah. Karena perbedaan inilah lalu kemudian efeknya cara baca Al-Fatihah menjadi berbeda. Orang yang meyakini bismillah termasuk di dalamnya suratul Fatihah, maka bacanya itu harus disambungkan pada saat ayat yang ketujuh.
kita satu contohkan ya, biar lebih jelas. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Katanya kabul. Amin apa kabul? Kompak nih. Alhamdulillah. Cara baca yang pertama untuk versi yang meyakini Bismillah sebagai bagian dari suratul Fatihah. Tapi coba perhatikan, ada yang bacaannya Bismillahnya, ada yang jahar, ada yang sir. Maka kemudian langsung baca Alhamdulillahirabbil, karena tidak diyakini menjadi bagian suratul Fatihah. Langsung kita dengar tuh biasanya di Masjidil Haram. Padahal dibaca tuh Pak Bismillahnya. Cuman sir bacaan. Langsung Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Jadi dia berhenti. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Baru dia lanjutkan. Nah, ini salah satu bentuk bacaan dalam Al-Quran yang apabila kita mengikuti panduan ilmu tajwid. Dan di situ baru dikatakan ada waqaf hasan, ada waqaf tam, ada waqaf qabih, dan seterusnya. Maka perlu diketahui ketika kita membaca Al-Quran dari mana memulai, lalu kemudian berhenti, lalu kalau tidak sampai kepada ujung ayat, dari mana kita murajaah bacaan kita. Ini terkait dengan kemahiran kita, pengetahuan kita tentang makna ayat yang kita baca. Qad aflahal mu'minun. Pasti kita paham di situ karena ada waqaf, lalu waqafnya waqaf karena di penghujung ayat. Tapi kalau kita misalnya tidak tahu, kita membacanya juga tidak akan sempurna sebagaimana yang diinginkan dalam waqaf. Nah, esensi Al-Quran dalam judul pada pagi hari ini adalah sebagai kekuatan kesuksesan kita untuk dunia dan akhirat. Tentu jawabannya adalah bisa kita baca dalam satu surah yang panjang tadi yang sudah saya baca, yaitu surah Al-Mu'minun. Kita ulang bacaan surah Al-Mu'minun. Bismillahirrahmanirrahim. Qad aflahal mu'minun. Dalam literasi bahasa Arab dikenal dengan tata bahasa atau lebih familiar dengan sebutan ilmu nahwu dan sharaf. Ternyata di dalam penggunaan berbagai macam huruf dalam Al-Quran itu memiliki makna-makna yang tendensi. Contoh, pada kalimat ini ada kata-kata qad. Qad aflahal mu'min. Kalau kita baca dalam literasi dan tata bahasa Arab, qad itu beberapa makna apabila masuk ke dalam fi'il madhi
Beda dengan fi'il mudhari. Kalau kita mau qomat, mau sholat tuh Pak, mau mulai sholat, bacaannya apa tuh Pak? Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah, ya salah, ya salah. Qad qamatis sholat. Qad qamatis sholat. Kira-kira sholatnya dari diri itu Pak. Padahal kalau masuk ke dalam fi'il madhi, qad itu harusnya menunjukkan makna litahqiq yang sudah dikerjakan. Tapi ternyata semua itu bisa menjadi beda saat dimana qad ditempatkan pada qad qomatis. Maka qad qomatis sholat bukan lagi makna yang mengandung tahqiq, tapi mengandung makna gharib, qori. Beda dengan Al-Quran yang kita baca qad aflahal mu'minun, mengandung makna tahqiq. Jadi tidak bisa kita terjemahkan sebagaimana kita terjemahkan dalam kosakata yang masuk kepada kalimat qad qomatis shalah. Dekat akan terlaksana kegiatan ibadah salat. Maka qad di sini menunjukkan makna tahqiq. Makna tahqiq artinya makna hakikat, makna kesejatian, bahwa orang yang meraih kesuksesan, orang yang bahagia dunia akhirat, kuncinya pertama adalah qad aflahal mu'minun. Hanya orang yang beriman yang mau menjalankan jalan-jalan menuju kesejatian dan kebahagiaan dunia akhirat. Kalau orang yang nggak beriman nggak mau. Jadi kita tahu orang yang beriman itu hakikatnya adalah orang yang sukses. Orang yang beriman itu hakikatnya adalah orang yang sukses. Maka didahulukan dalam Al-Quran qad aflahal mu'minun. Bukan qad aflaha man yuhafidu sholatihim. Nggak disebutkan. Yang disebutkan adalah qad aflahal mu'minun. Ini sholat kita nggak sah Pak kalau nggak orang beriman di sini. Nggak jadi sholat kita kalau nggak beriman. Maka kunci kebahagiaan, kunci hakikat kesejatian adalah beriman. Tanpa iman, batal semua. Karena itu orang yang memprotes amaliyah dunianya yang baik, di hadapan Allah akan menjadi seperti debu yang berterbangan karena tidak memenuhi syarat pokok utama, yaitu iman. Jadi kalau ingin bahagia, kuncinya kata Al-Quran, iman. Iman dulu, Pak. Persoalannya saat ini iman mengalami banyak persoalan. Iman ini sekarang banyak mengalami persoalan khususnya di kalangan milenial, remaja-remaja kita. Ini persoalan yang serius. Karena iman ini sebagai bagian dari fondasi manusia, kalau dia tidak terawat dengan baik, kata Imam Al-Ghazali, yazid wa yanqus. Dia akan bisa turun. Bagaimana cara menaikkannya? Tentulah dengan ilmu. Maka hari ini kita sesungguhnya sedang memantapkan iman. Maka rukun iman disebutkan ketika hadisnya panjang diriwayatkan oleh Sayyidina Umar radhiyallahu anhu saat ditemukan dengan sosok yang berbaju putih, serba putih, lalu kemudian tidak terlihat di raut wajahnya rasa lelah, ya, nggak ada kotor-kotor sedikit pun. Hadis itu diterangkan, bainama nahnu julusun inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ijja'a rajulun syadidu bayadith thiyab. Datang tiba-tiba di majelis Rasulullah ada seorang yang syadidu bayadith thiyab. Pakaiannya serba putih.
Semuanya putih dari atas ke bawah. Ini kalau putih ini malam-malam kita lihat di pohon situ tuh. Kira-kira disebutnya apa tuh? Syadidu bayadi thiyab. Syadidu sawadis sya'ar. Digambarkan pada saat itu malaikat hadir sebagai sosok manusia yang sempurna. Syadidu sawadis sya'ar. Rambutnya sangat hitam pekat. Syadidu sawadis sya'ar. La yura alaihi atharus safar. Di raut wajahnya nggak nampak dia rasa letih, lelah, atau dari perjalanan yang jauh gitu. Kan kalau orang dari jauh nih, kayak saya jauh Pak, ngos-ngosan kan ya. Harus istirahat dulu. Terus juga kusut dan lain sebagainya. Ini enggak. La yura alaihi atharus safar. Sama sekali nggak nampak itu di raut wajahnya. Betul-betul fresh. La yura alaihi atharus safar. Tumma qa'ada. Wa asnada rukbataihi ila rukbataihi. Tiba-tiba duduk, ngapain? Menyandarkan lututnya dengan lutut Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tumma qala akhbirni anil Islam. Kata si rajul nih, dia tanya sama Rasulullah, ya Rasulullah, akhbirni anil Islam. Maka Rasulullah diajari oleh malaikat menerangkan tentang Islam. Antashhada an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Wa qima shalah, wa tu'tiya zakah, wa suma Ramadan, wa tahujjal bait man istata'a ilaihi sabila. Enggak cukup di situ. Ini rajul yang datang tiba-tiba tadi tanya lagi. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa ya Rasulullah akhbirni anil iman. Tolong ajari saya, jelaskan kepada saya tentang iman. Maka Rasulullah pun menjawab, antu'mina billah wa malaikatih wa kutubih wa rusulih wa bil yaumil akhir wa bil qadari khairihi wa syarrih. Diajarkan oleh malaikat Jibril. Pertanyaan ini panjang sekali. Hadis ini panjang. Karena diakhiri dengan pertanyaan kiamat. Pertanyaan ketiga adalah tentang ihsan. Akhbirni anil ihsan. Maka Rasulullah SAW menjawab, anta abudallah ka'annaka tarah. Fa in lam takun tarah, fa innahu yarah. Sampai di situ ternyata belum tuntas pertanyaan. Akhbirni anis sa'ah. Tanya yang terakhir adalah terkait dengan hari kiamat. Maka Rasulullah katakan, mal mas'ulu anha a'lamu minas sa'il. Yang nanya jauh lebih paham, jauh lebih tahu daripada yang ditanya. Padahal Rasulullah sebenarnya tahu nggak? Tahu Rasulullah. Inilah kemuliaan Rasulullah. Nggak langsung jawab. Kemuliaan Rasulullah. Dia memberikan kesempatan kepada orang lain untuk memberikan penjelasan. Maka dijelaskan oleh Rasulullah karena ditanya oleh rajul ini tentang wama alamatus sa'ah. Nah, tanda-tandanya. Antalidal amatu rabbataha. Hari ini dapat kita jumpai semakin merajalelanya perzinahan di mana-mana. Antalidal amatu rabbataha. Bahkan seorang majikan melahirkan seorang anak bayi, maaf, dari pembantunya. Ini adalah ciri-ciri akhir zaman. Wa antarul hufatal urata. Orang yang, maaf, sesungguhnya tidak memiliki kemampuan dia. Tapi dia paksain diri agar terlihat mampu. Maka hari ini merajalela di mana-mana kreditor.
Orangnya sebenarnya nggak mampu, Pak. Orangnya nggak mampu beli motor. Orangnya nggak mampu beli rumah. Orangnya nggak mampu beli mobil. Tapi hari ini difasilitasi dengan cara kredit di mana-mana. Akhirnya apa? Karena cicilannya nggak terpenuhi, yang terjadi Allah Akbar. Ini ciri-cirinya, Pak. Ini persoalan akhir zaman. Saya tidak akan menerangkan tentang persoalan akhir zaman. Kembali kepada iman tadi. Antuk minabillah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulih. Ini yang sedang kita kaji adalah poin yang antuk minabillah wa malaikatihi wa kutubihi. Ini poin kita yang kita kaji adalah poin yang ketiga dalam keimanan. Wa kutubi. Orang banyak, Pak, yang meragukan keimanannya terhadap Al-Quran. Banyak orang yang masih meragukan Al-Quran. Padahal Allah sudah tantang. Kalau kalian nggak percaya, coba faktu bi suratim mim mithlih. Nggak usah banyak-banyak, satu surat aja. Datangin kalau bisa. Faktu bi suratim mim mithlih. Wad'u syuhada'akum min dunillah in kuntum shadiqin. Kalau memang kamu mau ngajak teman-teman yang bisa bantu juga boleh. Al-Quran menyatakan demikian. Maka kata Al-Quran, kamu sesungguhnya tidak akan mampu. Lan taf'alu wa lan taf'alu. Tidak bakalan bisa. Karena itu kita memang dihadapkan pada persoalan kepada Al-Quran ini terkait dengan apakah kalamullah ini dapat kita yakini, dapat kita imani secara sahih, secara ansih, merupakan sumber pengetahuan yang diwahyukan oleh Allah kepada Rasulullah SAW, atau masih kita ragukan sebagai al-muntij at-taqafi yang dikatakan oleh orientalis. Inilah tantangannya. Karena itu kita dapat pertanyaan besar yang perlu kita gali untuk mengetahui sejauh mana kredibilitas Al-Quran secara kesejarahan, agar kita paham bahwa Al-Quran memang mengalami proses-proses yang panjang dari mulai pengumpulannya, penulisannya, penyempurnaannya, baik dari segi rosamnya hingga bacaannya. Inilah proses panjang Al-Quran. Karena itu pengetahuan Al-Quran tentang kesejarahan sangat menjadi kebutuhan urgent untuk menjawab persoalan keimanan yang tidak hanya bergantung kepada keyakinan semata, tapi juga memerlukan investigasi ilmiah. Ini yang diperlukan. Investigasi ilmiah ini yang jarang dilakukan oleh orang. Kepada kita hanya datang menjadi sebuah dogma keyakinan yang bersifat instruktif, transendental dari Allah Subhanahu wa taala, dan itu hanya menjadi bagian dari akidah keimanan umat Islam. Ini adalah tantangan. Karena itu keimanan kita diuji sejauh mana kita bisa memberikan interpretasi yang luas terkait pengetahuan Al-Quran dari sisi-sisi yang disebutkan. Maka apabila kita memahami ayat-ayat Al-Quran satu persatu, luar biasa. Dinamikanya sangat-sangat memiliki dinamisasi yang sangat luas sekali. Inilah tantangan yang pertama dalam soal keimanan terhadap Al-Quranul Karim. Orang-orang yang beriman dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala akan meraih kekuatan, kesuksesan bukan hanya di dunia tapi juga hingga akhirat. Apa ciri-cirinya orang-orang yang disebut al-mu'minun dalam Al-Quran? Satu di antaranya disebutkan alladzina hum ala salatihim khashi'un. Saya mau tanya, Pak,
Sholat khusyuk itu gimana, Pak? Ibu-ibu ada yang mau jawab nggak? Sholat khusyuk itu gimana? Sholat khusyuk itu apakah kita tidak ingat apa-apa? Nah, apakah sholat khusyuk itu kita tidak ingat apa-apa? Kok nggak kompak nih jawabnya? Saya ada satu catatan sejarah. Sayyidina Ali Ibnu Muljam menghujamkan tumbak di dadanya. Sehingga itulah yang menjadi latar belakang kematian beliau. Sebelum kematiannya datang, kata Sayyidina Ali, tolong cabutkan tombak yang ada di dada saya, wahai sahabat-sahabat. Sayyidina Umar bingung, gimana caranya? Dia mengambil air wudhu. Lalu kemudian, sholat 2 rakaat. Sebelum sholat usai, apa yang diamanatkan oleh Sayyidina Ali, dilakukannya oleh sahabat. Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Dicabutlah itu tombak. Apa yang terjadi? Assalamualaikum. Assalamualaikum. Sayyidina Ali bilang, "Limada la taf'al amanati?" Kenapa kalian tidak melakukan apa yang saya amanatkan? Padahal apa? Udah selesai dicabut, Pak. Kira-kira sholatnya Sayyidina Ali, sholatnya kayak gimana tuh? Kira-kira sholat Sayyidina Ali ingat apa enggak itu? Apa yang sesuatu yang lain? Ingat. Luar biasa. Ini sholatnya Sayyidina Ali, Pak. Bagaimana sholatnya Nabi? Bagaimana sholatnya? Kita sholatnya siapa, Pak? Allah. Luar biasa. Sholatnya para sahabat. Tapi miris saya, Pak. Saya sedih, saya, Pak, sama umat Islam ini. Sama sahabat ada yang menghinanya. Sama sahabat ada yang mencaci makinya. Sama sahabat bahkan diakuinya dan dianggapnya sebagai ahlun nar. La haula wala quwata illa billah. Padahal sholatnya aja kayak begitu, bagaimana ahlun nar? Ya Allah, naudzubillah min dzalik. Naudzubillah min dzalik. Sholatnya para sahabat kayak begitu. Bagaimana sholatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Ketika Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha di malam hari merasa dia ngeraba-raba di tempat tidurnya, tidak ada. Pas dia agak sedikit melek-melek dikit kebangun, ternyata Rasulullah lagi ngapain? Kata Sayyidatina Aisyah, ya Rasulullah, bukankah engkau telah diampuni dosamu sebelum dan sesudahnya? Apa jawab Rasulullah? Afala akuna abdan syakur. Tidak pantaskah kalau saya menjadi hamba-hamba Allah yang bersyukur? Ya Allah, caranya Rasulullah mengajari kita dengan sholat yang terukur, Pak, sebagai tanda syukur. Kita sholatnya sebagai tanda apa, Pak? Ayo, saya mau tanya sama ibu-ibu. Sholatnya karena apa? Nah, kalau Rasulullah sholatnya sebagai tanda syukur. Kalau kita sholatnya, waduh, motivasinya macam-macam ini, Pak. Itu salah satunya. Kalau bukan karena mukallaf, kita ini mungkin banyak yang ninggalin sholat. Kalau bukan karena akhirnya sholat, kita mungkin banyak yang salah sholat. Kalau bukan karena perintah Allah, mungkin sholat kita banyak yang bolong-bolong. Allahu Akbar. Karena itu rasa syukur kita melalui kepada Allah yang benar dengan cara yang khusyuk. Sholat khusyuk adalah orang yang mengerjakan ibadahnya
lillah wa fillah. Tidak ada motivasi yang lain, apalagi motivasi dunia. Jadi kita mengerjakan sholat khusyuk itu adalah sholat yang ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang berikutnya adalah tanda-tanda orang yang beriman itu walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun. Ini banyak sekali hal-hal yang sebenarnya nggak bermanfaat, tapi sering juga kita lakukan. Orang beriman itu tidak melakukan sesuatu yang tidak mendatangkan manfaat. Kalau masih melakukan sesuatu yang tidak manfaat, belum dikategorikan qad aflahal mu'min. Salah satu contoh yang dapat kita akses, orang yang menyia-nyiakan waktunya, ada istilahnya keren banget, Pak. Istilahnya keren, wasting time. Waktu dibuang gua. Subhanallah. Padahal Al-Quran mengatakan walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun. Waktu kita jangan sampai disia-sia. Walau seberapa saat pun. Jangan sampai terbuang sia-sia. Itulah esensi waktu yang dalam Al-Quran. Wal 'asr innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa 'amilus shalih. Aktivitasnya penuh dengan kebaikan-kebaikan. Itu esensi orang yang beriman. Duduknya amal soleh. Berkatanya, melihatnya, mendengarnya, mengayunkan tangannya, kakinya, semua aktivitasnya amal soleh. Walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun. Tidak ada sesuatu yang kita gerakkan dari tubuh kita ini yang sia-sia. Semuanya Allah dan untuk Allah. Walladzina hum 'anil lagwi. Yang berikutnya tentu tidak akan semua saya bisa sampaikan karena waktunya terbatas. Setidaknya walladzina hum bizakati fa'ilun. Aktivitas sosial menjadi peranan penting sebagai bukti implementasi orang-orang beriman bahwa dia punya dasar-dasar komitmen berkehidupan sosial yang baik satu di antara yang lainnya. Terlepas dari siapapun dia, apapun dia, tidak bisa kita batasi apakah agamanya, status sosialnya, dan lain sebagainya. Semua dalam kerangka walladzina hum lizzakati fa'ilun. Motivasinya adalah bagaimana kita bisa berbuat baik antar sesama kita. Ini adalah bagian dari yang penting untuk menjadi orang-orang yang disebut dengan berhasil hidupnya, sukses hidupnya dengan berpegang teguh kepada hudan yang ada di dalam Al-Qur'anul Karim. Semoga apa yang hari ini kita baca dari surat Al-Mu'minun meskipun belum lengkap, tapi setidaknya bagian-bagian yang terpenting yang harus kita rawat adalah sesuatu yang bisa menjembatani kita menjadi orang-orang sukses tidak hanya di dunia hingga akhirat nanti. Insya Allah mudah-mudahan kehadiran kita di majelis ini adalah tercatat sebagai amal soleh di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu barangkali sebelum majelis ini diserahkan kepada pembawa acara, kami bersedia untuk barangkali ada yang sampaikan terkait materi yang barusan kita sama-sama bahas. Mudah-mudahan bermanfaat. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya.
Kodko? mengenai komat kodoko mati sholat, tu kodoko mati sholat. Oh, ya, ya. Kemudian yang kedua, seperti Ustaz bilang tadi, ahli khusus sholatnya. Tapi ada di antaranya ada yang menyatakan, Nabi Muhammad itu, coba ahli kamu sholat. Kalau kamu sholatnya duduk, kamu dapat hadiah. Sementara setelah ahli sholat, ditanya, kamu wajah apa ahli? Dapat merah. Jadi kamu sholat. Terima kasih. Langsung aja ya. Pertanyaan pertama adalah qad qomatis shalah ya. Tapi dibaca qad qoma tu qad qo ya. Qad qomatis sholatu katanya gitu ya. Qad qomatis sholatu, qad qomatis shalah. Cara yang benar yang mana gitu. Baik. Pertama yang kita harus ketahui adalah bahwa di situ strukturnya adalah qad qomat fi'lul madhi. Berarti di situ kalau fi'il perlu ada fa'il namanya dalam struktur bahasa Arab. Qad qomat. Kenapa dibaca ti qad qomatis? Karena di situ ada pertemuan iltiqa'us sakinain. Ya, ada pertemuan iltiqa'us sakinain. Kalau ada pertemuan iltiqa'us sakinain dalam cara bahasa dan pengungkapan baca Al-Quran, maka dia dikasrohkan huruf yang terakhirnya. Qad qomatis. Nah, kemana larinya qad qomatis shalah ini dalam struktur bahasa Arabnya? Ada susunan fi'il dan fa'il. Fi'ilnya adalah qomat, fa'ilnya adalah as-shalah. Maka as-shalah dibacanya as-sholatu. Qad qomatis sholatu. Begitu. Sholatu itu di situ kedudukannya jadi fa'il. Fa'il dalam harokat itu didommahkan. Dommah. Ya, qad qomatis sholatu, qad qomatis sholat. Kalau diwasalkan. Tapi bahasa Arab biasanya sering diwakafkan. Qad qomatis sholat, qad qomatis sholat. Kalau dibaca qad qomatis sholatu, qad qomatis sholat, itu benar. Jangan dibaca qad qomatis sholati, qad qomatis sholati. Salah apa? As-sholahnya harus dibaca rofa atau marfu karena kedudukannya menjadi gitu. Satu itu ya. Yang kedua, pertanyaan terkait dengan Rasulullah meminta Sayyidina Ali untuk menggambarkan sholatnya yang khusyuk. Nah, lalu kemudian kalau khusyuk dikasih hadiah. Ini sebenarnya ingin menunjukkan kepada umat. Ingin menunjukkan kepada umat. Sholat kita itu jangan karena ada motivasi selain Allah. Itu tujuannya sebenarnya. Kalau kita sholatnya tujuannya mau hadiah surban dari Ustadz, repot. Dan kalau Ustadznya nggak bawa surban gimana? Nggak jadi sholat. Jadi sesungguhnya maknanya adalah Rasulullah ingin menunjukkan kepada umatnya kalau sholat kalian tidak boleh karena ada motivasi lain. Wa yut'imuna at-ta'ama 'ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asira. Innama nut'imukum liwajhillah. La nuridu minkum jazaan wala syukura. La nuridu minkum jazaan wala syukur. Tidak mengharap balas. Tidak mengharap menunggu-nunggu ucapan apresiasi. Kalau kita ada kesuksesan, teman yang nggak ngucapin, kita gimana? Kecewa. Kita udah ngasih sumbangan, ente nggak ngucapin, terima kasih. Kita gimana? Padahal Al-Quran bilang apa? Kalau mau berbuat amal baik, la nuridu minkum jazaan. Jangan pernah ada Jangan pernah ada kompensasi di kepala kita. Wala syukuro.
Dan jangan meminta ucapan terima. Kita maunya kalau dikasih orang itu, dia suruh apa? Terima kasih. Terima kasih. Padahal Al-Quran bilang, wala syukuro. Jangan pernah minta, Pak. Jadi kalau kita mau ngapa-ngapain, beramal sedekah, maaf, kayak kita ke toilet aja. Udah. Buang seperti kita, nggak ada apa-apa. Bapak pernah nengok kalau buang hajat? La nuridu minkum jazaan wala syukura. Itu yang ingin disampaikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita kalau ngapa-ngapain nih Pak, mohon maaf Pak, kalau nggak dimaklumatkan oleh pengurus, ya Allah, ngambek dia. Besok-besok kagak lagi. Apalagi panitianya nggak ngucapin terima kasih. Wah, ngambek lagi tuh. Besok nggak naruh kurban di masjid ini. Ini persoalan kita, Pak. Luar biasa. Maka pesan itu mari kita pegang teguh. Dan itu adalah firman Allah. La nuridu minkum jazaan wala syukuro. Mari beramal soleh. Insya Allah. Waalaikumsalam. Baik. Saya tertarik tadi merupakan salah satu bagian dari perusahaan Islam. Jika ada hadis tadi dari Islam, sempurna dapat pertama. Kemudian hadis lain yang mengatakan Islam yang Wala yuhlal. Polri buat hadis yang paling menarik itu adalah hukuman dalam baik-baik yang ada baca itu kan yang beberapa dari ngaji mengaji saya mengerti tidak mungkin ngaji mengaji mengamalkan ternyata belum juga informasi nah kalau kita lihat kenyataan banyak orang panik maka tidak bisa dikait tapi nggak pernah mengkaji tadi jadi implementasinya salah mensiapkan kalau kita lihat Islam itu berbeda belah. Ada Islam partai, Islam dewan, ada Islam pemerintah, dan satu dengan yang lain paling La haula wala quwwata apalagi illa 2024. La haula wala quwwata illa billah. Nah, tadi salah satunya karena dia hanya ngaji pun tidak aktif. Oke, pertanyaan saya yang pertama apa penyebabnya kausalitasnya kok sampai masih mau 2024. Oke, yang kedua siapa yang salah kalau kita bicara dia nggak bisa sekarang kita tidak. Yang ketiga bagaimana solusinya baik kan solid tadi Islam kuat Islam ada yang kita itu kan Islam kepentingan kecuali orang Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini pertanyaannya luar biasa nih ya. Pertanyaan buat kita semua, perhatian buat kita semua. Slogan-slogan dalam hadis-hadis sudah jelas dipaparkan. Din indallahi Islam, al-Islam ya'lu wa la yu'la alaih. Begitu dan seterusnya. Banyak sekali hadis-hadis yang memotivasi kita menjadi khairu ummah. Khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allamahu. Lalu yang menjadi barometer ukuran kesuksesan umat ini seperti apa? Lalu kenapa kok jadi terpecah belah? Bagaimana solusinya? Ini persoalan yang luar biasa. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengindikasikan persoalan ini sejak 15 abad yang silam akan terjadi. Sataftariqu ummati ala sab'in wa thalathina firqatan. Kulluhum finnar illa wahid. Wahum
man tamassaka bi sunnati wattaba'a ala ashabi. Kelompok-kelompok ini semua dalam Islam akan terpecah belah. Rasulullah telah memberikan informasi 15 abad yang silam kepada 73 golongan. Bayangin coba. Dan hari ini kita jumpai enggak, Pak? Kita jumpai. Ini Rasulullah yang memberikan informasi. Kenapa kok bisa begitu? Ada satu fase di zaman Khulafaur Rasyidin namanya zaman fitnah kubro. Namanya zaman fitnah kubro. Nih catatan sejarah nih Pak. Alhamdulillah nih ya. Saya baca dalam satu literasi bahwa ternyata di antara salah satu asbab firqah ini terjadi di zaman Amirul Mukminin Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Coba bayangkan, pada saat Utsman bin Affan dibunuh, apa yang terjadi? Pergolakan, perebutan kekuasaan mulai terjadi. Karena Muawiyah yang didelegasikan oleh Umar sebagai gubernur di Syam ternyata punya ambisi untuk menjadi khalifah. Dan dia tidak terima kalau Ali ditempatkan menjadi khalifah. Siapa yang ngomporin? Orang yang di bawah. Yang ngomporin orang-orang yang di bawahnya. Jadi Muawiyah ini punya orang bawah-bawahan. Itu orang-orang bawahan itu yang berbahaya, Pak. Yang berbahayanya ini. Maka di situ tidak lagi menjadi seperti yang kita gambarkan Islam di zaman Rasulullah SAW. Di situ orang Islam tidak lagi seperti tergambar di zaman Rasulullah yang kafir mana, yang muslim mana. Jelas. Tapi ketika zaman fitnah kubro datang, orang Islam ada yang dikafirkan oleh orang Islam. Coba, siapa dia? Khawarij, Syiah, Murji'ah, Qadariyah, Jabariyah, Mu'tazilah. Semua firqah-firqah ini mengklaim dirinya paling benar, paling baik, paling benar. Dan engkau yang kafir. Khawarij yang mengatakan mereka mengikuti Sayyidina Ali, mereka adalah orang-orang kafir. Ya Allah. Padahal mereka di sini ada pergeseran makna, Pak. Ada pergeseran makna kafir dalam Al-Quran. Sejak zaman itulah kafir tidak lagi menjadi satu makna yang tunggal, sebagaimana di masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau dulu di zaman Rasulullah SAW kafir, ya udah tahu. Li'ilafi Quraisyin ilafihim rihlatas syita'i was-shayf falyabudu rabb hadzal bait alladzi at'amahum min ju' wa amanahum min khauf. Tahuan rombongan muslim. Tapi ketika Rasulullah mengatakan qul ya ayyuhal kafirun, udah ketahuan orang-orang kafir Quraisy. Tapi ketika Sayyidina Utsman di zamannya fitnah kubro datang, enggak ketahuan siapa yang kafir sebenarnya. Karena semua mengangkat bendera la ilaha illallah mengkafirkan satu sama lain. Ini penyebabnya. Penyebabnya udah diprediksi oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam 15 abad yang kita. Lalu kita umat Islam pada posisi hari ini bagaimana untuk mensiasati persoalan ini, jangan terus larut dalam kerusakan. Ya tentu saja pesannya Rasulullah. Ma in tamassaktum bihima kitaballah wa rasul. Wa kitab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ma in tamassaktum bihima kitaballah wa sunnata rasulih. Orang yang berpegang teguh kepada kitabullah dan sunnah-sunnahnya itulah orang yang selamat. Insya maka terapinya tidak ada lain adalah mendalami ilmu agama dengan sebaik-baiknya sesuai dengan sanad.
Jadi Pak, mohon maaf nih, kalau mau terapi yang paling gitu, kalau mau belajar Al-Quran sama yang ahlinya. Jangan sampai kita belajar Al-Quran sama yang bukan ahlinya. Nanti hasilnya belajar Al-Quran, belajar agama, belajar pengetahuan agama kepada ahlinya. Emang Imam Syafi'i nyalahin Imam Abu Hanifah? Enggak Pak, kalau udah ahlinya. Emang Abu Hanifah ngehina Imam Syafi'i? Enggak. Imam Malik? Enggak Pak. Semua punya makomnya masing-masing. Kenapa? Karena kapasitas, kapabilitas, pengetahuan mumpuni. Dan dia belajar kepada orang-orang yang ahlinya. Maka belajarlah kepada ahlinya. Kalau Al-Quran hari ini disebutnya masyhur tuh Pak. Belajar Al-Quran lewat sanad. Artinya apa? Kalau belajar Al-Quran tahu gurunya. Ini guru ini belajarnya dari mana nih? Terus menggunakan metode apa nih? Yang hari ini kan rame tuh metode. Ya, metode-metode segala macam. Ada metode Baghdadi. Wah, macam-macam. Ya. Jadi memang itulah yang diharapkan dari ajaran Islam agar kita menuntut ilmu dari sumber ahlinya dan kepada ahlinya. Insya Allah, mudah-mudahan dengan demikian umat Islam akan bisa menjadi umat yang seperti dialami di zaman Rasulullah SAW mengalami fase-fase kemajuan yang luar biasa. Jadi terapinya itu saya kira mudah-mudahan kita bisa kembali mempelajari Al-Quran dengan sebaik-baiknya dari sanad yang memang ahlinya sebagaimana dijanjikan oleh Rasulullah SAW. Al-mahir fil Qur'ani ma'as safaratil kiramil bararah. Wa ammal ladzi yatata'ta fa inna lahu ajran. Orang yang mahir Al-Quran, paham maknanya, dapat mengajarkannya, mengamalkannya, menginformasikannya, menyebarluaskannya, maka mereka kelak dari dunia sampai akhirat ma'as safaratil kiramil bararah, didampingi oleh malaikat terus, dan malaikatnya bukan malaikat ecek-ecek. Emang ada Pak malaikat ecek-ecek? Ada Pak, ada. Itu Al-Quran banyak memakomkan para malaikat-malaikat. Ada yang memanggul aras 8 malaikat doang, enggak yang lain. Ada orang yang memantau satu tempat saja, enggak ada malaikat lain. Dan malaikat yang jenderalnya para jenderal, Jibril alaihi salatu wassalam. Al-mahir fil Quran ma'as safaratil kiramil bararah. Orang yang mahir Al-Quran dan seterusnya selalu didampingi oleh as-safaratil kiramil bararah. Jenderalnya para malaikat dari dunia sampai akhirat. Maka Rasulullah berjanji, Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabi. Kalau mau teman, mau kita ditemenin terus sampai alam kubur, nggak ada lain Pak. Bukan harta, bukan wanita, bukan tahta, tapi Al-Quranul Karim. Kalau mau teman yang sejati, yang setia, baca Al-Quran, hafal Al-Quran, tancapkan Al-Quran di dalam kalbu kita, maka kita akan selalu berbahagia hingga alam akhir. Raudhah min riyadil jannah. Itulah gambaran orang-orang yang bersama Al-Quran. Mudah-mudahan kita semua menjadi ahlul Quran. Mohon maaf ada yang terima kasih. Kalau nggak sempurna, kekurangannya mohon dimaaf. Demikian dari saya. Akhirul kalam wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.